Hari ini kami, tim advokasi untuk kebebasan digital, mendaftarkan gugatan tata usaha negara kepada Menteri Kominfo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini kami layangkan terkait dengan pemblokiran beberapa aplikasi yang dilakukan Kominfo pada Juli lalu, yang kemudian mengakibatkan kerugian yang meluas bagi masyarakat. Tindakan tersebut menurut kami, tim advokasi, perlu dikoreksi dan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, hak atas informasi, hak untuk kebebasan berekspresi juga, dan kemudian tindakan itu merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang harus dikoreksi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Objek gugatan pada pagi hari ini adalah tindakan atau perbuatan pemerintah atau lembaga negara dalam hal ini Kominfo yang telah memblokir 8 situs atau aplikasi yang telah digunakan oleh para pemohon. Alasan dalam gugatan kami yang pertama adalah perbuatan atau tindakan pemerintah atau Kominfo tersebut itu bertentangan dengan undang-undang, terutama Undang-Undang ITE, karena memutus akses tanpa mempertimbangkan konten atau larangan dalam undang-undang seperti itu. Yang kedua adalah karena melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik. Dalam hal ini yang pertama adalah asas kemanfaatan, yaitu karena pemblokiran atau pemutusan akses tersebut merugikan masyarakat. Kedua adalah asas kepastian hukum, ketiadaan kepastian hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kominfo justru merugikan oleh masyarakat dan sebagainya. Dalam hal ini tuntutan kami dalam gugatan adalah yang pertama, kami memohon atau kami meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar mengabulkan seluruh gugatan kami. Yang kedua adalah agar perbuatan atau tindakan Kominfo itu masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Yang ketiga adalah agar Kominfo meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya. Yang keempat adalah agar nantinya ke depannya Kominfo kemudian membentuk atau memberikan kebijakan yang lebih menghargai hak asasi manusia, terutama para pengguna internet. Anggota kami, para pekerja media dan industri kreatif, merasakan dampak yang nyata atas pemblokiran platform beberapa waktu lalu, pada Juli lalu. Kerugian yang dialami oleh teman-teman itu berupa kerugian material, di mana kawan-kawan dari pemblokiran itu tidak dapat mengakses pendapatan, bahkan mereka ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan upah, dan sebagainya. Selain itu juga kawan-kawan merasakan bahwa mereka juga merasakan kerugian yang imaterial sifatnya, karena klien kemudian menjadi ragu untuk merekrut kawan-kawan pekerja. Kebanyakan klien mereka di luar negeri, sehingga mereka harus menggunakan platform pembayaran seperti PayPal. Mereka juga menggunakan alat kerja seperti Steam dan Epic Game dan lainnya. Bagi kawan-kawan di industri kreatif itu sangat membantu mereka dalam pekerjaan, tetapi ketika diblokir mereka tidak dapat mengakses pekerjaan mereka. Dari sindikasi sendiri kami sudah mendapatkan laporan dan aduan dari para pekerja, di mana kami mendapatkan aduan sampai 44 aduan, dan di mana kerugian yang mereka alami secara nominal itu sampai ratusan juta, sehingga kami merasa bahwa ini perlu ada tanggung jawab dari pemerintah. Dan juga Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 sampai hari ini masih berlaku, dan ancaman terhadap kebebasan pers, ancaman terhadap kehilangan pekerjaan dan upah kalau nanti ada pemblokiran dan lainnya terhadap platform yang belum mendaftar ke Kemenkominfo, ini tentu menjadi ancaman bagi kita semua. Sehingga sudah jelas bagi kita untuk mendukung kawan-kawan, dan juga kami mengajak untuk dukungannya dari publik agar Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 ini dicabut, dan tentu mendorong Kemenkominfo untuk memiliki tata kelola ekosistem digital yang sifatnya melindungi, bukan sewenang-wenang memblokir platform yang dipakai oleh kawan-kawan pekerja. AJI Indonesia terlibat sebagai salah satu penggugat hari ini karena ada sejumlah jurnalis freelance yang menjadi anggota AJI, menjadi salah satu dampak begitu ya dari pemblokiran 8 platform pada 30 Juli 2022. Nah, kerugian secara material ini menunjukkan ada pelanggaran yang serius terhadap hak-hak ekonomi warga, dan juga membatasi hak-hak jurnalis untuk melakukan pekerjaannya secara bebas, karena dengan mereka tidak bisa mengakses penghasilan, ini akan menghambat kerja-kerja mereka. Yang kedua, dengan pemblokiran 8 platform tersebut, ini
juga bagian dari pembatasan hak atas informasi publik. Kita tahu bahwa hak informasi untuk publik menjadi bagian dari fundamental dari demokrasi kita dan juga bagian yang fundamental dari hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa Permen Kominfo 5/2020 yang diterbitkan oleh Kominfo tidak berdasarkan partisipasi publik yang luas. AJI sendiri telah mengirimkan surat keberatan bersama koalisi secara internasional bahkan pada tahun lalu, pada 2021, dan meminta Kominfo untuk membatalkan permen ini. Tapi tuntutan masyarakat sipil secara nasional dan global ini ternyata tidak didengar, dan Kominfo tetap melanjutkan untuk melaksanakan regulasi tersebut, dan salah satu implementasinya adalah pemblokiran 8 platform yang dinilai tidak melakukan registrasi atau pendaftaran. Padahal kita tahu bahwa menurut pasal 40 ayat 2 Undang-Undang ITE bahwa dokumen atau informasi elektronik yang itu bisa di-take down adalah konten-konten yang dia melanggar hukum atau dilarang. Nah, apakah kemudian tidak melakukan registrasi atau tidak melakukan pendaftaran adalah masuk sebagai pelanggaran hukum? Nah, ini tentu tidak bisa dibenarkan karena administratif sifatnya itu tidak bisa dinilai secara pelanggaran hukum. Dan kami juga mencatat bahwa Kominfo ternyata tidak belajar dari pengalaman internet shutdown pada tahun 2019 di mana PT UN saat itu telah jelas menyatakan bahwa penutupan atau internet shutdown itu melanggar undang-undang, dan di sini seharusnya Kominfo melakukan perbaikan terhadap tata kelola internet, tapi ternyata perbaikan tersebut tidak dilakukan dan malah menerbitkan Permen Kominfo dan kembali mengulangi menutup platform. Ini menunjukkan bahwa Kominfo tidak mau mendengar aspirasi publik dan juga tidak melindungi hak-hak digital yang sudah dijamin oleh konstitusi kita. Jadi kawan-kawan, kami berharap mendapatkan dukungan. Mari kita mulai kembali gerakan untuk bersama-sama mencabut Permen Kominfo 5/2020 seperti yang pernah kita gaungkan bersama-sama, karena sudah jelas ini menimbulkan dampak ekonomi dan juga mencederai hak-hak asasi manusia kita. Mari kita dukung gerakan bersama ini demi terciptanya demokrasi di ruang-ruang digital. Terima kasih.